Cukup seorang itu dikatakan muslim apabila dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, walaupun dia belum salat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita, masih sambungan hadis ke-35 dari Syarah Al-Kabir ala Arba'in An-Nawawiyah. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sampai 5. Jadi ada 5 larangan. Jadi semuanya ada 9. Jadi Rasulullah ingin mengatakan kalau mengaku seorang muslim maka jangan lakukan 9 ini kalau mengaku muslim. Bahkan di sebagian syarah lagi, termasuk syarah Imam Nawawi, mengatakan hadis ini ya dulu ala haqqin muslim alal muslim, hak seorang muslim, bahkan kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain. Sekarang kita lanjutkan. Jadi pada pertemuan yang lalu sudah 5, kita lanjutkan 4 lagi. Sebagai pembukanya, Rasulullah mengatakan al-muslimu akhul muslim. Ini bukan larangan, ini sebagai pembuka. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Ini menggunakan alif lam. Alif lam ma'rifah. Artinya yang muslim itu jelas. Kalau kita merujuk ke dalam pendapatnya Syekh Asy-Syanqiti di dalam kitab beliau Al-Aqaid As-Salafiyah, beliau mengatakan al-muslimu al-khudu'u wal-inqiyad. Yang dikatakan seorang muslim itu dia tunduk dan patuh kepada Allah. Kalau tidak tunduk dan patuh, tidak dinamakan muslim. Yang kenuru muslim. Makanya Islam itu al-khudu'u wal-inqiyad. Ada juga yang mengatakan muslim itu seseorang yang menjalankan rukun Islam. Dia syahadat, kemudian dia salat, kemudian dia puasa, kemudian dia bayar zakat, kemudian naik haji, itu apabila mampu. Yang kenyang muslim. Tetapi di dalam satu riwayat lagi, cukup seorang itu dikatakan muslim apabila dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, walaupun dia belum salat. Karena pada satu kesempatan ketika dalam sebuah peperangan, jadi di situ ada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq akan membunuh seorang kafir itu, orang kafir itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Karena kafir itu tahu kalau kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah tidak dibunuh. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq langsung membunuh dia. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Rasulullah? Ataqtulu man qala la ilaha illallah. Kamu sudah membunuh, wahai Abu Bakar, seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, itu si fulan itu mengucapkan la ilaha illallah supaya tidak saya bunuh. Ya, Pak.
Maka dia mengucapkan la ilaha illallah. Dengan marahnya Rasulullah mengulangi lagi, ataqtulu man qala la ilaha illallah. Kamu sudah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Abu Bakar hana kepengah pulih. Ini menandakan apa? Setiap orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah nyan saudara katanya. Walaupun dia belum salat, walaupun dia belum bayar zakat, walaupun belum dia berpuasa, apalagi dia naik haji. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Maka Rasulullah mengatakan al-muslimu akhul muslim. Ini kalau istilahnya ini jumlah ibtidaiyah. Jumlah ibtidaiyah, seorang muslim itu yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala harus menjadi saudara bagi muslimnya yang lain. Maka dilarang oleh Rasulullah. Apa larangannya? La yadhlimuhu. Maka kalau mengaku seorang muslim, jangan zalimi orang muslim yang lain. Maka Rasulullah mengatakan begini, seorang yang menzalimi orang lain, zalim itu adalah zulumatu yaumul qiyamah. Ketika seorang menzalimi orang lain, yang dia dapatkan adalah kesesatan nanti di hari kiamat. Sesat ya, Pak. Pada suatu hari, ini ada pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya. Kamu tahu enggak, kata Rasulullah, ini orang yang menzalimi orang lain, Pak. Al-muflisu, ini ketika cerita tentang muflis. Muflis itu orang rugi. Bagaimana orang rugi? Al-muflis mayati yaumal qiyamah bihasanatin amsalil jibal. Seorang ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia datang dengan kebaikan-kebaikannya seperti gunung. Lagi gunung kebaikannya. Saking banyaknya kebaikan, maka diumpamakan seperti gunung. Tetapi apa yang dia lakukan? Waktu di dunia, fayati. Fayati wa qaddara bahada. Dia datang di hari kiamat. Dulu ketika di dunia, dia menzalimi orang lain, dia mengambil hak orang lain. Wa syatama hadza. Dia mencaci maki orang lain. Gaya temayang tapi gecaci maki gop, gecok atagop. Gecok gezalimi gop memang. Wa akhadha mala hadza. Dia korupsi, ambil punya orang lain. Temayang, tahajud memang. Sehingga muncul kalimat begini. Lun walaupun lun korupsi, tahajud hantar tinggai lun. Ya memang. Walaupun korupsi, tahajud hantar tinggai. Walaupun beroakai, puasa hantar tinggai lun memang. Ini seperti ini kata Imam Al-Ghazali, wa huwa fi a'la martabatir riya. Ini orang seperti ini, itu riya paling level paling tinggi, Pak. Menyona urung pegah lon bro lagi nya. Lon keng ke gabina. Lon walaupun lon cok harta gap, lon temayang dan tinggai. Don nana temayang ada yang baru yang protes pun. Lon temayang fardu dan tinggai masjid tapi, Pak. Ini orang seperti ini a'la martabatir riya, Pak. Riya paling tinggi, Pak. Kenapa riya paling tinggi? Dia bangga dengan ibadahnya walaupun dia mencuri. Ya, nih. Makanya dia dapat dua. Apa dapat dua? Yang pertama, salatnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena riya. Yang kedua, diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah tidak diterima dan diberikan sanksi. Wa akhadha mala hadza. Dia mengambil ketika di dunia hak orang lain, punya orang lain, cok menumba. Ini orang rugi tadi, orang yang menzalimi orang lain. Maka Rasulullah mengatakan tadi, jangan zalimi orang lain. Menzalimi orang lain sama seperti kamu datang di hari kiamat min zulumati yaumal qiyamah. Kegelapan di hari kiamat. Hana mohon tajul, Pak. Untuk apa kesenangan sementara, Pak? Kasiat tenang, Pak. Taco atagop siat tenang, Pak. 2 jam kabeh peng. 3 jam kabeh peng. Bahkan peng le 3 minggu kabeh peng ya, Pak. Apa yang kahana le? Tazalimi lam gop. Apa yang pengnya? Cuma siat. Cuma sengsaranya selama-lamanya sengsara, Pak. Sebelum kita minta maaf dulu, Pak. Kembalikan dulu hartanya. Fayakhudhu hadza min hasanatihi. Apa yang Allah lakukan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang menzalimi orang lain, kebaikan dia akan diambil. Dia datang dengan kebaikan seperti gunung, pahala salat gecok oleh Allah, pahala puasa gecok oleh Allah, pahala haji gecok oleh Allah, pahala umrah gecok oleh Allah, pahala puasa lo, pahala zakat dia, semua diambil oleh Allah, pahala salat dia diambil oleh Allah. Kemana dibawa oleh Allah?
Wa hadza min hasanatihi, wa hadza min hasanatihi. Diambil kebaikan ini. Fa illam yabqa min hasanatihi syai'un akhadha min sayiatihim. Jadi kebaikan tadi diberikan kepada orang yang sudah dia zalimi. Maka jika dia menyoi zalimi ni gak bah gede mak. Mai cok hak lun bah cok gede. Bah cok gede. Padunglah cok. Bah cok gede mak. Kita yang penting kan ini mak. Kita yang penting kita adalah nikmat mutlak. Nikmat mutlak adalah nikmat yang diberikan kepada kita setelah kita meninggal dunia. Dari mana kita dapat nikmat mutlak? Dari sipulan yang mendalimi kita mak. Bahi zalimi lun gede, bahi keung lun gede, bahi cok hak lun gede. Hana bupu mak. Ya nu. Maka menyaikun ligap icok ligap alhamdulillah ya Allah. Uronyo kana urung zalimi lun ya Allah. Maka udek bahagia tabe dia mak. Jadi hana tutah dia mak. Izalimi ligap bahagia zalimi. Icok hak dia bahi cok gede mak. Hana bupu mak. Bahkan menyo katanya hansip ibadah. Jadi temayang pi hansip, matu hansip ini temayang sunat pi hana katanya. Dan puasa sunat pi hana. Maka berdoalah kepada Allah, ya Allah. Belum puasa hansipnya pi kurang. Mudah-mudahan na urung zalimi lo orangnya ya Allah. Mudah-mudahan na urung kenggelo orangnya ya Allah. Pokon supaya pahala paling enggak mengalir ke lo ni Allah. Orangnya na doa yang kan alhamdulillah ya Allah. Jadi hati dia hana dengki sabe bah gede baik kau gede bah. Kalau sudah kebaikannya habis bagaimana? Si A kebaikannya sudah habis semua diambil oleh Allah. Ini hadis sahih. Rasulullah tidak bohong, Pak. Hanai pungut. Menyohana dapat puput dia juga. Puput zalimi juga. Cojo ada kau. Untuk tak tepu dah katanya. Umar rupaji betul lah kau. Hakul yakin itu baru tak tepu. Absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Ya Allah, kamu betul rupaji, kamu kala ni Allah. Kebaikan kamu nejuk ke urungnya. Kejahatan dia engkau berikan ke kami ya Allah. Kamu kala langsung ya Allah. Sami'na, dan kami mendengar firman engkau ya Allah. Supaya kebaikan-kebaikan saya engkau berikan kepada si fulan, kejahatan dia engkau berikan kepada saya. Fa in lam yabqa min hasanatihi syai'un akhadha min sayiatihim. Kalau sudah habis kebaikan si A, bagaimana? Kejahatan yang dizalimi diberikan kepada si A. Kan rugo katanya. Rugo tak puasa di dunia, rugo tak haji, rugo tak semayang, rugo tak tahajud, rugo tak semayang Tuhan, rugo tak mentedekah, tak keung kegau lama. Jadi artinya ibadah yang tak puputnya hana faedah sama sekali. Setelah itu bagaimana? Kalau kejahatan orang yang dia zalimi dilimpahkan kepada dia, setelah itu bagaimana? Fataraha alaihi thumma turiha finnar. Kejahatan orang itu diberikan kepada si A. Setelah itu dia dicampakkan ke dalam neraka. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka jangan zalimi orang lain. Maka jika katanya setiap menzalimi orang lain adalah kemaah. Habis dah zalimi dia tak taubat kepada Allah ya laki maaf belum kalau zalimi dah luncuk hak don. Menyo tak cok hak gok dah kembalikan ni Pak. Kembalikan. Jadi hanasib dengan berdoa mentang. Kita menzalimi si pulang, kembalikan semua apa yang sudah kita zalimi dia. Kalau tidak siap-siap saja Pak. Menyo hanai pulang bah gede. Oh na si pulang zalimi lun bah gede, hanai pulang bah gede Pak. Ba urang kiamat lum preh urang kiamat mentang dah bengah Pak. Lum preh urang kiamat. Saya ingin di hari kiamat saja diberikan kebaikan untuk saya. Sudah, berarti kalau merasa dirinya seorang muslim, jangan zalimi orang lain. Hadis ini kalau kita pahami, seorang yang menzalimi orang lain berarti bukan muslimnya. Arti bukan muslim dalam tanda kutip, perlu kita selidiki kembali muslimnya itu. Dia salah tapi masih menzalimi orang lain. Maka Rasulullah mengatakan kepada seorang wanita yang menzalimi tetangganya, wahiyya finnar. Dia masuk ke dalam neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehebat apapun wanita itu, sehebat apapun ibadahnya, kalau dia menzalimi tetangganya, menzalimi orang lain, finnar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Ini berarti yang keberapa ini? Yang keenam. Sekarang yang ketujuh. Wala yakhdhuluhu. Kita ini sebagai muslim dengan muslim yang lain, jangan kita biarkan dia. Biarkan bagaimana? Yakhdhul itu khadlan. Khadlan itu bagaimana? Membiarkan orang lain sengsara. Ketika kita melihat dia muslim cik. Dia muslim. Maka jangan biarkan dia sengsara. Maka di sini Rasulullah SAW bersabda, unsur akhaka zaliman au madlum. Tolonglah saudaramu. Jadi yang dimaksud saudara siapa? Angkanya orang muslim. Urung na semayangnya saudara katanya Pak. Yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia salat, dia puasanya saudara katanya.
Maka ketika kita melihat saudara kita, unsur akhaka zaliman au madlum. Tolonglah saudara kamu yang muslim yang menzalimi dan dizalimi. Sahabat memang sahabat, Pak. Ya Rasulullah, kalau kita menolong orang yang mazlum itu wajar. Orang kait zalimi liga, Pak, wajar, Pak. Icok hak liga, yang cok haknya orang muslim cik. Yang dicoknya orang muslim cik, ya, Pak. Wajar kami itu menolong orang yang terzalimi. Wa kaifa nansuru zaliman? Bagaimana cara kami menolong orang zalim? Ya, Pak. Orang yang cok tanggapnya bagaimana caranya? Maka Rasulullah mengatakan, cara kamu menolong dia, tamna'uhu minadh-dhulmi, fadzalika nasruka iyyahu. Kamu kasih tahu dia, bek nezalimi lagi apa? Nya, jangan zalimi lagi orang lain. Jangan menganiaya orang lain. Tadi kita selamatkan dari aniayaan dia, Pak. Dari kezaliman si fulan tadi. Ketika dia sudah kita selamatkan, si A kita selamatkan juga. Bek zalimi kau, Pak. Menyohani dengar bah ke dia, bek dengar ke dia, nak buku, Pak. Maka sebenarnya dakwah itu enak sekali. Kita tinggal pakat kau mentau. Hai dengar kakak, urusan draw je. Untung draw je, hai ni dengar pi rugo, pi draw, Pak. Hana rugo katanya. Yang na katanya pahala tok mendemai, Pak. Kita mengajak seseorang, kalau dia tidak mau patuh, dia tidak mau dengar, karena tak bawa pahalanya. Pahala mengajak. Ketika kita mengajak seseorang, dia patuh, pahala dua. Kita pahala mengajak dan pahala kepatuhan dia tadi. Dan nanti ketika dia patuh, kita juga dapat jatah dari pahala dia dan tidak mengurangi sedikit pun pahala dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah contoh, tipulan tapakat temayang. Jadi pahala berjamaah itu 27. Di dalam sebuah hadis yang lain, khamsah wa ishrin, 25. Ketika kita mengajak seorang untuk salat berjamaah, getim jak kan? Bak kedai kopi dah berah ni, ku dah temayang le. Nyan seandai ji mati dia tiba-tiba bagi ban. Oh jak je dah temayang. Ketika dia salat, dia dapat pahala 27, kita dapat pahala sendiri 27. Kemudian kita dapat pahala mengajak dia lagi, Pak. Dan kita dapat pahala karena dia mau salat. Maka pahala kita 27 karena kita salat berjamaah, kita dapat lagi pahala mengajak. Dua, yang ketiga, kita dapat pahala seperti dia dapat. Karena dia patuh kepada kita tadi, Pak. Dia dapat 27, dapat 27 lagi kita, Pak. Berarti kita 54 derajat pahala katanya. Nyan, Pak. Kan untung tak katanya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Maka jangan diambil pusing, Pak. Tebek lun kaluntuk lang kampungnya lun pakat temayang katitun 2 tun hanai temayang ji bibi katanya, Pak. Berdoa dia, ya Allah ne pancu je awaknya, ya Allah, ya, Pak. Betul tak katanya, Pak, yang gerawai, Pak. Itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dzarni wal mukadzibin." Ya Muhammad, itu urusan saya itu. Kamu mengajak Abu Lahab nak mau dengar, tenang saja kamu. Dia mau memudaratkan kamu, tidak bisa dia mudaratkan kamu. Coba lihat dalam sejarah. Bagaimana posisi Abu Jahal, Abu Lahab ketika ingin memudaratkan Rasulullah? Tidak bisa. Bahkan Abu Jahal ingin menginjak-injak kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat. Dia mengatakan kalau seandainya sajadah Muhammad akan saya injak kepala dia di depan kalian. Coba lihat. Tetapi ketika mau diinjak payah pelungan, Pak. Ummu Jamil begitu juga, istri Abu Lahab. Dia ingin mencelakai Rasulullah setiap hari, Pak. Tetapi tidak bisa, Pak. Maka di dalam tafsir Sawi, di dalam tafsir Al-Baydawi dikatakan, istri Abu Lahab dia meninggal, dia mati dengan jebakan dia sendiri, Pak. Jadi ketika dia duduk di atas batu, ya sebuah batu, Pak. Ya preh Nabi Muhammad yang duro kai puduk ni, Pak. Ijak malaikat icok duronya, ipuduk bak takui tarik ulikat ni, Pak. Sehingga Ummu Jamil matinya di situ. Ingin mencelakai orang lain. Maka kita nak perlayo ni, Pak. Ipu celaka li gobah ni, nak perlayo, Pak. Tidak bisa orang lain mencelakai kita. Jangankan manusia, Pak. Mujin hanjin, Pak. Jin, iblis, syaitan ingin mencelakai kita tanpa izin Allah, tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Maka kenapa kita perlu dekat dengan Allah? Perlu dekat dengan Allah kalau di dalam bahasa ininya, bahasa awamnya, kita nyo sinyal dapat tegak sinyal gede, Pak. Nyo HP kana, nyo sinyal bagi panjara. Nya ni, Pak. Sinyal ba Allah. Kalau orang sinyalnya sudah sama Allah, maka pikiran dia luas sekali, Pak. Nya ni, Pak. Sinyalnya sudah pada Allah. Napupu melapor ba Allah. Nya ni, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini sudah yang
Yang keenam, yang ketujuh Pak. Ya, yang ketujuh. La yakhdhuluhu. Kemudian sekarang kita masuk yang kedelapan. Wala yakdzibuhu. Kalian tidak boleh membohongi orang muslim yang lain. Beda pengegop dia Pak. Pupu yang nada pengahla juga. Beda pengegop. Untuk pertanyaan ji. Menyorong kafe je dah pengut. Nya kagurana. Nyorong muslim saudara ado hanji pengut. Nyorong kafe je dah pengut. Nyo dah pengut Yahudi dah pengut orang kafe Pak. Getanya tak mekatnya. Abihan tak pengut nyanto yang orang kafe. Oh je dah pengut engkau. Padu mium 12 ribu apakah cuma 15 ribu gini. Yang tak pengut ni Pak. Puji orang kafe. Wala kafiran. Orang kafir saja nak boleh apa lagi orang muslim Pak. Nya nama. Orang kafir hanji pula murungnya orang muslim. Jadi artinya yukadzib di sini ini kita ceritanya tentang orang muslimnya. Maknanya orang lain tak boleh juga ya. Tetapi ada beberapa hal yang dibolehkan. Pengut yang dibolehkan. Yang pertama ini namanya pengut wajibah namanya Pak. Ya, pengut wajibah. Pengut wajib pengut, harus pengut. Ya, bagi pancara. Mithlu ayas ala zalim an makani syakhsin yuridu ayaktulahu. Ada seorang zalim, nyorong zalim. Dia ingin mencari seseorang dan ingin membunuhnya. Fasa ala rajulan. Dia bertanya kepada seseorang, atadri aina fulan? Kamu tahu ke mana fulan itu? Si fulan menjawab, la adri. Saya tidak tahu. Selama saya berdiri di sini, dia berpindah sebentar Pak, berpindah. Ya. Selama saya berdiri di sini, saya tidak melihat siapa-siapa. Maksudnya apa? Watte lundang ino na puno lewat. Watte dang ino hanalong kalale Pak. Ini namanya al-kizbu al-wajibah atau riyah al-wajibah. Bohong wajib, nya wajib Pak. Lah kampung danyo na urung bersengketa Pak. Tipulan menjapoh tipulan. Ketika menjapoh merempok kedanya duk taduk bak kedai. Nanda kala tipulan hau, ada tipulan temping kedanya, ada yang mathamiu. Tapuehnya macu Pak, tapueh kursi macu. Selama kursi lun di sini, ada juga ada tapueh puno, hanada tipulan bak lun. Ya, nya hanada pengut, nya wajib pengut tadi Pak. Tapi selama kursi buno ini nah buno temong kena ni Pak. Ya, ni Pak. Jadi ini kita menjaga supaya orang lain tidak dibunuh oleh orang zalim tadi Pak. Maka wajib kita itu untuk semengut. Ini namanya tauriyah al-wajibah. Satu. Yang kedua, tauriyah li maslahah. Kita membohongi orang lain karena maslahah. Sebelum kita baca ini, contoh untuk maslahah nih Pak, untuk kasih pelajaran pada orang lain. Gejak dengan kendaraan nih Pak. Salam tan taputan nih Pak. Tanya sedang tak mekat ini. Sedang tak mekat ini hidup kendaraan Pak. Ai rumah tipulan ho, hana ada mana akhlak Pak. Kita ingin memberikan pelajaran pada dia. Nejak depan laju dia, depan laju dia. Ente newewi dia. Wewi krung lang krung ni Pak. Depan laju dia newewi dia. Nemita keroinan. Ya ni Pak. Ini kasih pelajaran namanya lima selahah. Mana contoh lainnya? Pada suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal ketika itu karena fil jilsatin. Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Asy-Syafi'i, sedang duduk dan bersamanya ada murid-muridnya. Di situ ada seorang ulama namanya Al-Maruzi. Yang Maruzinya seorang pakar fikih juga. Dia juga muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Duduk bersama Imam Ahmad bin Hanbal. Tiba-tiba na urang hana akhlak Pak. Hana akhlak, hana adab Pak. Tiba-tiba dia masuk bertanya, faja'a rajulun yas'alu anil Maruzi. Ija aja, Maruzi hau Pak. Hai depu je Maruzinya ulama Pak. Hai depu, hana ta'zim hana tepu Pak. Hai Maruzi hau, Maruzi. Ya ni Pak. Maruzinya hau. Dia bertanya kepada siapa? Bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Laisa Maruzi hauna. Hana Maruzi kena ayat juga dia. Padahal ada di depan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini untuk apa? Ini namanya tauriyah li maslahah. Untuk kemaslahatan, Pak. Ya perno etika ke urungnya, Pak. Hana etika tagai. Ya ni Pak. Hana etika tagai. Kemudian wa asyara ila yadihi. Dia menunjukkan kepada tangannya. Artinya apa? Hana Maruzi di sini. Dia tunjuk tangannya Pak. Maruzi tidak ada di sini. Dia tunjuk tangannya. Bukan di sini dia tunjuk, tapi tangannya tunjuk. Maruzi hana di sini. Ini untuk baik-baik semangat umat. Maruzi hana di sini. Berarti kaki semangatnya. Gapakah lihat Ahmad bin Hanbal
Maruzi tidak ada di sini. Mesti dalam jarolo pada nama Maruzi itu nama. Ya. Dia menunjukkan wa asyara ila yadihi laisa Maruzi hahuna. Hana Maruzi di sini. Ya weh juga di. Maruzi di sini hana tapi di kelon na maksudnya Pak. Ya. Ini namanya at-tauriyah li maslahah. Kita membohongi orang lain demi kemaslahatan. Baik kemaslahatan diri dia sendiri. Ya. Baik ke orang malim lagayan baik. Nyaurungnya ho pula nya hana ada. Ini sama seperti ada seorang pemuda. Ketika waktu itu kalau tidak salah Imam Ahmad juga Pak, Ahmad bin Hanbal. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal sedang duduk-duduknya sedang memberikan kajian begini. Tiba-tiba datang seorang laki-laki tanpa akhlak, hana adab. Dia langsung masuk ke tempat majelis itu dan dia bertanya, angkat tangan langsung. Kan geduk ile, kita tarik napah ile. Dia langsung angkat tangan, Pak. Apa kata pemuda tadi? Wahai tuan guru. Apa itu? Di mana Allah? Di mana Allah? Dan aras itu apa? Bagaimana Allah beristiwa di aras? Apa itu maksudnya? Hana adab nih, Pak. Ketika itu Imam Ahmad mengatakan begini. Istiwa ma'ruf. Istiwa itu ma'ruf. Kena duduk lagi istiwa nanti, Pak. Kita melipat kaki kedua ini, itu istiwa nama. Al-istiwa ma'ruf ya. Tetapi istiwanya Allah majhul. Kita tidak tahu bagaimana. Mentenggek-gek ke berapa. Istiwanya Allah itu majhul. Kita tidak tahu. Wal imanu bihi wajibun. Kita wajib beriman kalau Allah itu beristiwa. Tapi istiwanya Allah tidak sama seperti kita ada dia. Langsung dia mengambil tongkatnya Imam Ahmad dan melemparkan pemuda tadi. Iplung mudah-mudahan. Bahkan tuan guru hana akhlaknya, hana adab. Hana adab. Jadi artinya apa? Makanya kalau kita pergi ke luar negeri, Pak, ke Arab, menyoketanya nam rempok ngan tidra gure. Tajak tamai kitab. Wahai dengku, lo menyak murno fikih Pak Ranjut, hanai purno langsung, Pak. Wahai dengku lo ya murno ilmu usul fiqh jut, hana ke purno langsung, Pak. Hana ke purno langsung. Lo ya murno nahu jut, hana ke purno langsung, Pak. Apa kata beliau? Nanti datang jumpai saya. Jumpai saya, kita belajar dulu adab bagaimana menuntut ilmu. Nya kita liu bino lipih bino. Adab menuntut ilmu. Terutama bagi orang Yaman, Pak. Kitanya menyodak tajak Yaman, atau kita pergi ke Mesir jumpa orang Yaman, atau kita pergi ke Sudan jumpa orang Yaman. Ketika jumpa mereka, banyak murno, murnonyo elem, duduk. Yang ketiga dua pertemuan ni, Pak. Itu bahkan setahun hana HP kitabnya, Pak. Setelah itu baru kita diajarkan fikih, baru belajar usul fiqh dan lain sebagainya. Paling enggak ipurno le tanyang le donso pat tinggal paknyo, hana langsung ke purno Pak. Hana langsung ke purno. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Karena supaya begini. Jadi murno ilmiahnya kan lagi murno tilek nih, Pak. Nah orang murno tilek. Wate kacarang pun karena saingan guru-guru ipoh, Pak. Guru ipoh. Pakai nepoh gure. Karena saingan nih, Pak. Karena saingan. Nyo karena anak akhlak. Maka kalau belajar fikih itu disuruh belajar akhlak dulu. Ketika ilmu dia sudah mapan, nyanji ta'zim ke gure, Pak. Pakai yang purno gure. Tetapi dalam ilmu tilek dan apa? Oh, manyo kasaingan gurenya. Sampai apa gure, Pak? Nyuruh anak akhlak, anak adab, Pak. Karena sebelumnya memang belum diajarkan akhlak. Maka jika karena anak saingan, maka ipoh saingannya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah menjadikan Imam Syafi'i sebagai saingannya gure, Pak. Imam Syafi'i tidak pernah menjadikan Imam Maliki sebagai saingannya gure, Pak. Gure, Pak. Imam Maliki hanya kekunut kanya. Dia apa namanya oleh Imam Syafi'i, Pak? Hana mendawa, Pak. Get gure, hana pupu gure. Pada suatu hari Imam Syafi'i salat di tempat Imam Maliki. Hana kebaca kunut kanya. Hana kebaca kunut, Pak. Katanya yang murid memang keajehan, Pak. Loyal, Pak. Wahai tuan guru, bahkan hana dibaca kunut. Tuan guru kagak yu Pak, kamu harus baca kunut, tuan guru. Betul. Untuk memuliakan tuan guru lun Imam Maliki. Nyan, Pak. Memuliakan tuan guru lun Imam Maliki. Kemudian pada suatu hari Imam Maliki salat tempat Imam Syafi'i, Pak. Ketika itu dengan murid-muridnya. Imam Maliki hana kunut. Tapi waktu itu kena kagak kunut kan. Katanya yang murid, hai tuan guru dron purno kamu baik kunut. Tetapi pekan dron waktu ini sama yang Pak Imam Syafi'i na kunut. Ihtiraman li Syafi'i. Untuk menghormati Imam Syafi'i, nyan, Pak. Maka kita harus menghormati apa istilahnya khazanah yang ada di kampung itu, Pak. Nyan, Pak. Kita harus menghormati.
Maka ji baik katanya tajak tarobah 60 robah Pak. Nyan Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini namanya ta'zim kepada orang lain, menghormati orang lain. Ya. Sekarang yang terakhir, ya, yang kesembilan. Wala yahqiruhu. Tidak meremehkan dia. Jadi meremehkan bagaimana? Alah tipulannya. Ini meremehkan ada berapa hal di sini. Di sini disebutkan termasuk meremehkan itu balagha fil faqri. Gatintat lego tipulannya. Tidak boleh meremehkan orang lain dalam bidang harta, dalam bidang pendapatan dan lain sebagainya. Jangan pernah remehkan orang lain. Kita tidak tahu ada kelebihan dia yang tidak kita miliki. Jangan pernah remehkan. Nabi Musa alaihissalam pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau mengatakan kepada Bani Israel, ini ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Man a'lama Bani Israel? Siapa Bani Israel paling malim di sini? Bani Israel mengatakan, anta ya Musa, engkau ya Musa, hana urun lain lebih malim daripada Ron. Ya, kata Nabi Musa. Memang betul itu orang paling malim. Ketika itu apa kata Allah? Fa'ataballahu alaihi wa qala inna li abdan a'lamu minka. Ya Musa, ada yang lebih malim dibandingkan kamu ya Musa. Ada hambaku lebih malim dibandingkan kamu. Nabi Musa terkejut Nabi Musa. So ya Allah, walaupun ratusan tahun saya harus ketemu dengan dia. Perjalanan ratusan tahun harus ketemu sama dia. Bahkan nyan gureyan. Ya, karena orang paling malim. Kan dicari-cari terus maknya. Makanya hanya dapat remehkan. Kalau kita lihat penampilannya, kalau yang disebutkan di dalam tafsir itu, Nabi Khidir alaihissalam lagi orang biasa-biasa. Tetapi beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu ghaib, ilmu laduni. Laduni biasalah. Dia katanya na urang kenang sihir, kesihirnya kan laduni dah bukan hebat. Dalam istilah Syekh Tantawi itu laduni namanya. Dalam tafsir Ibnu Katsir ilmu ghaib namanya, Pak. Ya. Ada namanya lagi ilmu mukasyafah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Khidir alaihissalam. Wa fi juhlin, dan juga tidak boleh meremehkan kebodohan orang lain. Bibi bodoh tiga mego, bodoh tak lego. Ya nama. Belum datang ke pemimpin ni, Pak. Anjung keun, bah lagi yang gedo. Ya bah lagi yang gedo. Bah lagi yang gedo. Ma bodoh tak lego, bah lagi yang gedo, Pak. Ya. Dikhawatirkan apa kita nanti bermasalah, Pak. Orang apa namanya, artinya enggak boleh ngomong merendahkan dan meremehkan orang lain siapapun dia. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada apa sebenarnya? Nabi bersabda kepada sahabatnya. Nabi mengatakan kepada sahabatnya, wahai sahabat, ada seorang laki-laki. Ya, Pak. Ini kalau kita lihat dari poster tubuhnya, dilihat dari kekayaannya. Rubba as'asa akhbara madfu'un bil abwab. Ada seorang laki-laki, rambutnya itu hana maoh tagai, Pak. Artinya getugut, hana getugut. Ya. Akhbara, berdebu lagi. Madfu'un bil abwab. Dia itu setiap datang ke rumah orang itu bebek demang kena. Kuto jorok don, kuto. Kuto jorok lo. Gatin lo, Pak. Bebek demang kena kedeh itu. Tahu enggak kamu kata Rasulullah? Itu orang itu lau aqsama 'ala Allahi la abra'ahu. Kalau dia berdoa kepada Allah, doanya langsung dikabulkan dalam detik itu maknanya. Maka katanya baik dah peremeh kau. Oh lon kalon tahajud lo ibadah baik dah peremeh kau lon hana ibadah aku. Bisa saja ibadah katanya hana diterima oleh Allah. Dan bisa saja ibadah si pulan itu walaupun sedikit diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Nya tak habis juga. 5 menit lagi kita habiskan terus. Wala yuqiru sudah. At-taqwa hahuna. Ketakwaan itu di sini. Apa maksud Rasulullah? Orang yang takwa itu di dalam hati dia tidak ada dengki sama orang lain. Dalam hati dia tidak mendalimi orang lain. Di dalam hati dia hana kegau, hana sultan kegau. Nyo takwa itu. Berarti menyona orang lagi nyan. Orang ria dalam beribadah, ujub dalam beribadah, sum'ah dalam beribadah. Berarti kan orang takwa yang baik. Takwa itu di sini. Makanya di dalam sebuah hadis juga, bahkan di dalam tafsir, kenapa kita harus menjaga hati? Ya, di dalam kitabnya Imam Ghazali, Pak. Li'annal qalba, karena hati itu makanul huda war rahmah wal ulum. Hati ini tempatnya petunjuk, tempatnya rahmah, tempatnya keberkahan, tempatnya ilmu yang diberikan oleh Allah.
menyo hati kuto walaupun sedikit kuto dengki ke gop nyan hidayah hanapa itu ni nan nyan petunjuk hanapa itu ni Pak nyan ilmu Allah hanapa ya purno Pak urung lenganyo bahkan hati kuto Pak maka terpegelih ju hati terpegelih ju bacu maka Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. Kita sambung lagi sedikit lagi. Ini tadi larangan sudah. Ini sebagai penutupnya. Bihasbi mri'in kata Rasulullah asyar minasyarri ayah kira akhahul muslim. Seorang itu kata Rasulullah cukup dengan mengolok-olok saudaranya, menghina saudaranya sudah berbuat kejahatan kata Rasulullah. Nyau dengan ala pandai nanya bodoh tak ji. Pandai je tepu ji ha ni ba. Pandai je tepu ji. Puya pegah ji. Punya imam, punya dia. Baik. Yang cukup dengan dia ngomong seperti itu, dia sudah berbuat kejahatan kata Rasulullah. Dia jahatnya. Maka menyatakan orang jahat dah orang jahat, dia orang kengkau, yang orang jahat ni, Pak. Orang peremeh kau, itu yang orang jahat ni, Pak. Ya. Nyo kalau pegah Rasulullah pegah ni, Pak. Ayah kira akhahul muslim. Maka Rasulullah mengatakan, ya, ini takwa hahuna kita kembali sedikit. Takwa di sini. Sekarang ada orang mengatakan begini, dia mencuri, Pak. Ya ini ada yang apa namanya, yang unik juga di sini. Ini untuk menolak ada orang berbuat kebatilan. Alladzi idza fa'alu ma'siyah bil jawarih, dia berbuat maksiat dengan anggota tubuh. Icok je kalian maksiat, ikeng ke gop, diupak gop dengan anggota tubuh. Dia menzalimi orang lain, dia makan haram. Kemudian ada yang mengatakan, dia mengatakan begini, walaupun lu demecu at-taqwa hahuna. Takwa kan di sini. Ini takwa itu. Waktu tadi yang dengku bakal mencuri dengku betul mencuri. Tapi kan ketakwaan don hanan depu lon takwa apa Allah. Takwa di sini yang banyak. Kan di sini takwa. Yang pun jauh kudanya Pak. Yang pun jauh. Nauri itu mencuri takwa idalimi kau macam-macam tak bakal. Hai dong kau berbuat kejahatan. Tapi dah hanan depu guys hati lon. Ya ne Pak. Takwa di sini kata Pak. Di sini takwa saya. Bukan di mencuri ini. Bagaimana cara menjawabnya orang seperti ini? Maka di sini cara jawabnya begini. Lawit taqama hahuna la takat al jawarih. Jadi kalau seandainya hati ini dia bertakwa, maka tangan juga bertakwa. Inilah yang kata Imam Ghazali, al qalbu mithlul malik. Hati ini seperti raja. Kalau hati tenang, maka masyarakatnya juga tenang. Kalau raja ini makmur, maka rakyatnya juga makmur. Hati ini tenang, maka dia juga tenang. Maka orang yang tenang hatinya, tangan juga tenang. Hanya itu mencua dagop. Kalau hati tenang, maka mata juga tenang, tidak lihat maksiat. Kalau hati tenang, maka juga perut dia tenang, tidak makan haram. Maka kalau dia makan haram, maknanya hatinya kotor. Kalau dia lihat maksiat, maknanya hatinya kotor. Kalau dia makan haram, maknanya hatinya kotor. Menyohati kudo, Imam Ghazali mengatakan tidak ada tempat untuk hidayah di situ sebelum dia bersihkan dulu hatinya, kata Imam Al-Ghazali. Kita lanjutkan sedikit lagi sebagai penutup. Kullu muslim alal muslim haram, kata Rasulullah. Setiap muslim dengan muslim yang lain, muslim yang bagaimana? Yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Atau dalam hadis Rasulullah yang lain, dia salat di masjid yang sama, dia puasa juga dengan kita, Pak. Haram apanya? Damuhu, darahnya haram. Hanji apoh-poh goma. Kenapa? Dia itu muslim, sama seperti kita. Dia salat sama seperti kita. Wa maluhu apa? Hartanya juga haram. Kita mengambilnya. Wa irduhu, kehormatannya juga haram. Maka kalau kita ngomongin saudara kita yang muslim, kita sudah berbuat yang haram. Kita sudah berbuat yang berdosa. Kenapa? Kehormatan dia sudah kita permalukan dia di depan orang lain. Sudah kita selesaikan hadis 35. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita lanjut hadis 36 insyaAllah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.